Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Sarina dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan materi kelas 10 bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam pemerintah negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Sedangkan menurut Montesquieu dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga berbeda yang sifatnya terpisah. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, eksaminatif, yudikatif, dan kekuasaan moneter. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan daerah atau kota. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah atau kota ini terjalin dengan koordinasi pembina dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian NKRI. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan kementerian diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Menteri itu diangkat oleh Presiden dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri menghidangi urusan tertentu. Pembentukan, pengubahan, dan pembuatan kementerian negara diatur dalam undang-undang. 2. Klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Kementerian Negara RI dapat diklarifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu A. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. B. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan negara dengan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Ruang lingkupnya adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan lain-lain. C. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, serta menjalankan fungsi perumusan. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian ini yaitu Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Usaha Milik Negara, dan Pariwisata. 1. Kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang di dalam lingkup tugasnya. Yang pertama, Kementerian Koordinasi dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Kementeriannya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain. 2. Kementerian Koordinasi dalam bidang perekonomian, yaitu Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan lain-lain. 3. Kementerian Koordinasi dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, dan lain-lain. 4. Kementerian Koordinasi bidang kemaritiman, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. 3. Lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan lain-lain. C.
Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. 1. Sistem nilai dalam Pancasila mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. 2. Implementasi Pancasila. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara, yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dan lain-lain. Yang kedua, nilai sila ketuhanan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia memiliki sifat universal. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia, yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu hakikat sila ini adalah demokrasi. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. 5. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 2. Implementasi Pancasila, yaitu dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Di sini ada satu soal tentang sistem nilai. Sistem yaitu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Sedangkan sistem nilai yaitu konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ardian Sanurrohman akan menjelaskan materi dari kelas 10 semester 1, yaitu bab 2 dan bab 3. Kesimpulan dari materi bab 2 kelas 10 semester 1 yaitu wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan ketentuan pasal 25A. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia, sedangkan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beragama, serta tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran kepada agama orang lain. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara tidak akan kokoh apabila tidak didukung oleh kesadaran bela negara dari setiap warga negara Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan materi dari bab 3 semester 1 kelas 10.
Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan bagian politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengolahan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Primiasari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Posisi silang Indonesia merupakan suatu potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan suatu potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta tercapainya perdamaian dunia. Akan tetapi posisi silang ini juga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga kesatuan wilayah NKRI, serta menyelamatkan segenap bangsa dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, teknologi informasi dan komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Adapun tugas yang pernah diberikan yaitu pada tabel 6.1, ancaman dan akibatnya. 1. Ancaman militer akibatnya bagi integrasi nasional. Akibatnya, semakin pesat perkembangan teknologi militer, negara-negara tertentu akan menimbulkan kecemasan bagi negara lain. 2. Spionase. Akibatnya, untuk mendapat informasi penting dari negara lain, hasil dari spionase itu akan digunakan untuk keuntungan pengirim mata-mata. Sementara negara yang dimata-matai akan menerima kerugian karena rahasia penting bocor ke negara lain. Akibat yang berbahaya adalah negara yang dimata-matai akan diserang baik secara militer, politik, maupun sosial budaya. 3. Teroris. Akibatnya akan muncul ketakutan dan trauma dan juga rasa curiga terhadap kelompok tertentu. Jika hal ini terjadi, upaya persatuan bangsa akan terhambat karena munculnya rasa saling curiga. 4. Agresi militer. Akibatnya, jika sebuah bangsa mengalami agresi atau invasi militer dari negara lain, hampir bisa dipastikan akan timbul kerusakan dan kehancuran infrastruktur dengan sangat parah. Pada saat yang sama akan muncul kemungkinan terburuk, yakni rusaknya integrasi nasional, yakni jatuhnya sebuah wilayah ke tangan negara lain. Dan yang terakhir, penyelundupan senjata. Akibatnya yaitu sangat berbahaya jika digunakan untuk kriminal dan terutama digunakan untuk mendirikan kelompok separatis melawan pemerintah resmi.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Primiasari akan melanjutkan materi kelas 10 bab 7 Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Negara adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Adapun bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Indonesia dan mempunyai cita-cita berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara selektif ke dalam sikap dan perilaku antar sesama yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Berdasarkan sejarah kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan modal awal dalam membangun dan memperjuangkannya. Hal ini dibutuhkan konsisten yang lebih berlanjut guna menjaga kesatuan nasional, bangsa, dan negara. Adapun tugas yang pernah diberikan adalah pada tabel 74, implementasi wawasan Nusantara. Peran masyarakat di bidang ideologi, contoh implementasinya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dalam bidang politik, contoh implementasinya adalah sebelum mengambil keputusan, ada baiknya selalu mengutamakan musyawarah terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam ekonomi, contoh implementasinya adalah untuk mengontrol harga kebutuhan pokok, pemerintah mensubsidi beberapa harga kebutuhan pokok dan membangun BUMN. Yang keempat, sosial budaya. Contohnya adalah di Indonesia kita sangat memperhatikan sopan santun dan tata krama karena kita menganut budaya timur yang bertoleransi. Kemudian yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Contoh implementasinya hak untuk mendapatkan perlindungan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas-tugas yang ada pada bab 4, yaitu yang pertama ada coba kalian tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, yaitu jawabannya dari faktor eksternal, menseleksi kebudayaan asing yang masuk dan disesuaikan dengan kebudayaan. Yang kedua ada memanfaatkan sumber daya milik sendiri untuk kepentingan bangsa sendiri. Dan yang ketiga ada menjaga perekonomian bangsa. Yang keempat, memperkuat stabilitas keamanan NKRI. Dan yang kelima, bekerja sama dengan negara lain. Terus ada dari faktor internal, ada menghormati perbedaan agama, budaya, dan ras, tidak mendiskriminasi perbedaan agama, budaya, dan ras, dan ada saling menjaga nama baik daerah masing-masing. Terus menjaga ketertiban dengan menaati peraturan, ikut membantu korban bencana dan daerah lain. Selanjutnya yaitu carilah di internet atau sumber lain tentang upaya menjaga keutuhan NKRI baik secara eksternal maupun internal, yaitu ada dari faktor eksternal terlebih dahulu. Jawabannya adalah menjalin hubungan dengan damai terhadap negara luar. Yang kedua ada ikut serta dalam perserikatan bangsa-bangsa. Terus ada yang ketiga yaitu membantu negara lain yang sedang kesusahan dan menjaga perekonomian bangsa dan mengutamakan barang buatan sendiri atau mencintai produk lokal. Dan dari faktor internal ada mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
1945, menolak paham radikalisme, terus mengikuti dan melaksanakan pendidikan bela negara dan PPKN. Dan yang terakhir, saling menghormati perbedaan dan meningkatkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tugas-tugas yang ada pada bab 5. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan integrasi nasional? Jawabannya adalah integrasi nasional adalah berbagai usaha dan proses untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada pada suatu negara, serta menggabungkan seluruh bagian yang selanjutnya tiap-tiap bagian diberikan tempat sehingga tercapainya keterpaduan, keserasian, dan keselarasan yang harmonis secara nasional dan di dalam kesatuan negara, yakni NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan soal yang kedua adalah sebutkan faktor pendorong integrasi nasional. Jawabannya adalah yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, keinginan untuk berkorban demi tanah air. Yang ketiga, ada keinginan untuk bersatu seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Soal yang pertama, carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar. Yang pertama, John Locke, hak asasi adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Kemudian, kewajiban asasinya adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Yang kedua, persamaannya sama-sama mengatakan hak sebagai hal yang dituntut setelah kewajiban. Perbedaannya membagi-bagi kewajiban sehingga menciptakan perbedaan yang hakiki. Yang ketiga, menurut pendapat sendiri, yaitu hak asasi manusia adalah hal yang dimiliki manusia sejak ia lahir, dan kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib manusia lakukan sebagai makhluk hidup dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu jenis hak asasi manusia yang terkait hak memeluk agama dan kepercayaannya. Jenis kewajiban asasi yang terkait menghormati pilihan agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berhak diperlakukan secara manusiawi dan wajib menghargai sesama manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, berhak untuk menjalin kerjasama dan wajib menjaga dan menjunjung tinggi persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, hak mengemukakan pendapatnya dan wajib menghormati pendapat orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berhak diperlakukan adil dan wajib berlaku adil kepada orang lain. Kemudian kewajiban asasi manusia yang pertama, wajib hidup dalam masyarakat serta bagian dari bangsa dan negara. Hak asasi manusianya, satu, berhak mendapat keadilan dan berhak hidup serta bertahan hidup. Yang kedua, banyak kasus pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hal itu, jawaban pertanyaan ini: siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Pemerintah. Maka dibentuklah oleh pemerintah lembaga penegakan HAM untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, lebih tepatnya Komnas HAM dan pihak kepolisian. Apa saja solusi yang dapat kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kemudian, contoh perilaku di berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga, menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Yang kedua, sekolah, mentaati tata tertib sekolah dengan baik. Yang ketiga, masyarakat, membantu tetangga jika dalam kesusahan. Yang keempat, berbangsa dan bernegara, mematuhi semua peraturan yang ada di suatu pemerintah. Kemudian soal berikutnya, faktor internal. Yang pertama, sikap egois yang mementingkan diri sendiri.
Jadi sikap egois yang terlalu besar itu bisa menghiraukan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, keadaan psikologis yang terganggu. Mereka cenderung tidak berpikir dengan akal sehat lagi. Yang ketiga, tingkat toleransi yang rendah kepada orang lain. Yang keempat, tingkat kesadaran perilaku yang rendah terhadap HAM. Terakhir, tidak memiliki empati dan kemanusiaan yang baik. Faktor eksternal. 1. Ketidaktegaran hukum dan aparatnya. Kedua, struktur politik dan sosial membuat terjadinya pelanggaran HAM. 3. Kesenjangan ekonomi. 4. Kurangnya sosialisasi tentang HAM. 5. Penyalahgunaan teknologi. Kemudian carilah kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, kasus pembunuhan Munir. Hak yang dilanggar yaitu hak hidup, penyebabnya kematian diracuni. Penyelesaian di penjara selama 20 tahun. Kemudian contoh pelanggaran HAM di berbagai lingkungan. 1. Lingkungan keluarga. Pengeksploitasikan anak untuk bekerja. Kedua, sekolah, kasus bullying antar siswa atau siswi. 3. Masyarakat, tawuran antar RT, RW atau antar kampung. Kemudian sebutkan nama lembaga dan serta tugas dan fungsinya. Komnas HAM Perlindungan Anak Indonesia. Tugas melakukan kebijakan yang diterapkan oleh Forum Nasional Perlindungan dengan perlindungan anak dalam program tahunan. Fungsinya melakukan pengumpulan data, melakukan kajian hukum. Kedua, Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tugasnya menjadi pusat sumber informasi tentang hak asasi perempuan sebagai HAM. Fungsinya meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. 3. Komnas Perlindungan Konsumen dan Perilaku Usaha. Tugas menyebarluaskan informasi kepada konsumen. Fungsinya melindungi 4 kepentingan stakeholders dalam kegiatan ekonomi. 4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Tugas menerima pengaduan atau laporan dari pelaku korban. Fungsinya menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu. Baik, saya akan membahas tugas evaluasi semester 1 kelas 11. 1. Pemberontakan yang menyebabkan pembunuhan secara massal pada sekelompok manusia termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia. Jawabannya C. Berat. 2. Berikut termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yang berasal dari faktor internal, yaitu jawabannya E. Sikap mementingkan diri sendiri. 3. Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu-gugat karena jawabannya B. Dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. 4. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang memikat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Merupakan pengertian HAM menurut jawabannya C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 5. Kasus pemberontakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun. Jawabannya C. 1998. 6. Sikap guru yang membeda-bedakan peserta didik termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan. Jawabannya B. Sekolah. 7. Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrumen Pancasila, yaitu jawabannya C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 8. Instrumen Pancasila Kepres Nomor 181 Tahun 1998 mengatur tentang jawabannya A. Kondisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 9. Berikut yang termasuk landasan langsung pemikiran munculnya hak asasi manusia, yaitu jawabannya A. Semua manusia berderajat sama. 10. Berikut yang termasuk jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan, yaitu jawabannya D. Pencemaran nama baik. 11.
sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sekarang ini yaitu demokrasi Pancasila, yaitu jawabannya Pancasila. 12. Terciptanya sebuah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia menunjukkan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu jawabannya B. Keadilan sosial. 13. Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu jawabannya B. Demokrasi dengan kecerdasan. 14. Karakteristik utama yang menggambarkan demokrasi Pancasila terdapat dalam Pancasila, sila ke, jawabannya D. 4. 15. Berikut tidak termasuk nilai moral yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu jawabannya D. Kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri. 16. Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun, jawabannya A. 1945 sampai 1950. 17. Pembentukan partai politik pada masa revolusi diatur dalam, jawabannya B. Maklumat pemerintah dalam tanggal 3 November 1945. 18. Berikut yang tidak termasuk isi defisit Presiden 5 Juli 1959, yaitu jawabannya B. Pembubaran seluruh partai politik. Kekuasaan tersentralisasi di tangan Presiden dan secara signifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat merupakan salah satu penjunjungan demokrasi pada masa, jawabannya A. Orde Lama. 20. Kebijakan pemerintah Orde Baru menekankan pada kepentingan, jawabannya C. Stabilitas nasional. 21. Berikut yang tidak termasuk hukuman pokok, yaitu jawabannya E. Diasingkan. 22. Hukum yang diharapkan pelaku pada waktu yang akan datang dinamakan, jawabannya D. Ius constituendem. 23. Berikut principles of legislative kecuali, jawabannya A. Peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkat laku. 24. Peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang disebut hukum, jawabannya E. Kekayaan. 25. Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitik beraikan pada kepentingan perorangan disebut hukum, jawabannya A. Prikat. 26. Sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu sikap, jawabannya C. Terbuka. 27. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut, jawabannya D. Terdakwa. 28. Dasar hukum pengadilan negeri meliputi, jawabannya A. Kabupaten atau kota. 29. Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu pikiran ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim
memberikan keputusan atau jenis hukum? Jawabannya A. Formal. 30. Sumber dasar hukum nasional yaitu Pancasila dan Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termasuk dalam. Jawabannya C. TAP MPR nomor 3 MPR 2000. 31. Secara garis besar, dasar-dasar pikiran tentara tentang hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kemerdekaan nasional yang mengayomi kemerdekaan. Jawabannya adalah warga negara. Kewajiban 32. Kewajiban yang mendasar dari setiap warga negara Indonesia maupun orang asing terhadap negara Republik Indonesia adalah dan kepadatan peraturan yang berlaku. Jawabannya tunduk dan taat. 33. Hak untuk memberikan kritik pemerintahan yang bersifat membangun diperbolehkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Jawabannya pasal 28. 34. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1994 memberikan kemerdekaan beribadah, menuntut agama, dan kepercayaan masing-masing kepada. Jawabannya adalah penduduk. 35. Ada beberapa pejabat maupun rakyat biasa yang dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan bukti adanya jaminan. Jawabannya adalah persamaan hukum. Terima kasih. Baik, saya akan membahas tugas-tugas kelas 11 semester 2. Tugas yang pertama, melaksanakan upacara bendera dengan hikmah, sering, karena untuk mengungkapkan rasa hormat terhadap petugas dan pembina, serta menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, menghormati orang lain yang sedang beribadah, selalu, karena takut berdosa. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan kerja kelompok, selalu, karena agar tugas yang diberikan cepat selesai. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri. Itu sering, karena produk dalam negeri pun kualitasnya tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. Yang kelima, menyanyikan lagu nasional dengan bersemangat. Itu selalu, karena untuk menghargai dan menghormati jasa para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan Indonesia. 6. Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya, selalu, karena kita berpegang teguh terhadap Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 7. Melaksanakan setiap kesepakatan bersama meskipun berbeda pendapat dan keinginan, selalu, karena kita tidak boleh egois dan kita harus mengambil setiap keputusan secara bermusyawarah. Kedelapan, menjadi penengah ketika adanya perselisihan di kelas, kadang-kadang karena sedikit risih melihat pertengkaran. 9. Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda pendapat dengan kita, selalu, karena setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan kita harus menghargai pendapat tersebut. 10. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika berkomunikasi dengan teman yang berbeda daerah, selalu, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia yang dapat dipahami oleh setiap warga Indonesia. Tugas berikutnya, 4 contoh sikap yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. 1. Menghargai dan menghormati antar sesama. 2. Mendahulukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 3. Berperilaku dengan penuh rasa toleransi. Dan yang keempat, ikut melaksanakan kegiatan gotong royong. Tugas selanjutnya, bagaimana bentuk jaminan keadilan dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan. Pertama, pemerataan kesejahteraan hidup rakyat. 2. Mengembangkan rasa keadilan dalam bidang hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, memberikan kesempatan yang sama dalam berpolitik sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan membahas tugas-tugas kelas 11 semester 2. 1. Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera merah putih? Bagaimana tanggapan Anda terhadap tokoh wanita yang menjahit bendera merah putih tersebut? Yang menjahit bendera merah putih ialah Fatmawati Soekarno, yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Selama masa memperebutkan kemerdekaan, Fatmawati berperan ganda. Selain sebagai ibu negara, ia juga berperan dalam menyiapkan dan memberikan asumsi untuk pejuang di pasukan terdepan pertempuran. Tidak saja urusan makan, Fatmawati kerap juga menjadi orator ulung untuk menyemangati rakyat dan pejuang merebut kemerdekaan, karena kepiawaian beliau terhadap anggapan bahwa ia adalah wanita pemberani. 2. Tuliskan tokoh-tokoh serta peranan mereka sehingga negara Indonesia memiliki lambang negara. Tokoh yang ikut berperan yaitu Insinyur Soekarno, Sultan Hamid II, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Natsir, M.A. Pelaupesi, dan Purbacaraka. Peranan: Muhammad Yamin ikut serta dalam sayembara pembuatan lambang negara walaupun akhirnya tidak dipilih oleh pemerintah. Ki Hajar Dewantara mengumpulkan gambar-gambar mitologi Garuda dari beberapa candi yang ada di Jawa untuk diserahkan kepada Sultan Hamid II. Sultan Hamid II menggambarkan sketsa dari hasil pengumpulan Ki Hajar Dewantara terhadap gambar mitologi Garuda. Insinyur Soekarno menyetujui dan menyempurnakan sketsa Sultan Hamid II. Bagian-bagian yang dicampurkan yaitu dengan menambah jambul, mengubah arah kaki, dan mengganti pita merah putih menjadi Bhinneka Tunggal Ika. 3. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Tuliskanlah dengan bahasa sendiri. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dari terbentuknya BPUPKI. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya dan memperkenalkan istilah Pancasila. Hasil usulan gagasan kemudian dikaji lebih mendalam oleh Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bagaimana tanggapanmu terhadap perjuangan Panamang menjadi guru? Beliau sangat berjasa karena ia rela ingin mendidik murid-muridnya meskipun perjalanan ke sekolah harus naik perahu. Panamang perlu dicontoh karena memiliki rasa ingin memperjuangkan pendidikan yang tinggi. 5. Menurutmu, butir Pancasila mana yang dimaknai oleh Panamang sebagai guru? Sila kelima, karena ia ikhlas dalam mengajar anak didiknya serta rela berkorban demi memperjuangkan pendidikan anak-anak bangsa. 6. Manakah dari butir Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Sila ke-1, menjalankan ibadah terhadap Tuhan, saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua, adil terhadap sesama manusia tanpa membedakan satu sama lain, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, bangga terhadap persatuan bangsa dan bertanah air di Indonesia. Sila keempat, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila kelima, menghormati hak-hak orang lain, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan sesuai kemampuan diri. Bab 1. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. A. Makna hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak merupakan sesuatu yang dapat diperoleh dan didapatkan. Hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara. Hak warga negara ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia ialah sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan atau hubungan sebab akibat dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya terpenuhi. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara.
Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Selain itu, bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup manusia. Kuis. Jelaskan apa hak dan kewajiban sila kedua berdasarkan nilai praktis. Pertama, hak. Hak untuk hidup dengan layak tanpa adanya campur tangan orang lain. Hak membela kebenaran dan keadilan jika terlibat dengan masalah. Hak untuk dihormati atas persamaan derajat sesama manusia. Kewajiban. Hakikatnya manusia harus menjalankan kewajibannya jika haknya terpenuhi. Begitu pula dengan kewajiban yang harus kita penuhi dengan sila kedua Pancasila. Pertama, menghormati orang lain. Hal ini berkaitan. Pasalnya sila kedua menggambarkan bagaimana perilaku kita atau adab. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja, kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Damayanti dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang terdapat pada halaman 21 dari buku paket. Yang soalnya adalah mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah. Dengan jawaban, faktor ekonomi sebenarnya tak menjadi alasan utama untuk putus sekolah. Namun alasan yang tepat adalah kurangnya semangat anak dan dana yang tidak mencukupi dari orang tua. Mengapa anak tidak memiliki semangat dalam sekolah tergantung dari lingkungan dalam pergaulannya, dan mengapa orang tua tidak memiliki dana? Salah satunya karena orang tuanya memiliki pekerjaan yang tidak tetap atau tidak bekerja. Nomor 2, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila seberapa. Berikan alasannya. Jawabannya yaitu kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya karena bahwa seluruh rakyat Republik Indonesia dapat merasakan persamaan fasilitas negara baik dalam hal infrastruktur, persamaan kualitas pendidikan, persamaan harga, persamaan kesejahteraan, dan sebagainya. Soal nomor 3, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Jawabannya adalah faktor dari perhatian orang tua dan keluarga, faktor budaya, kurangnya minat dalam bersekolah, kurangnya fasilitas. Soal nomor 4, pada saat ini pemerintahan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, di antaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemudian, kemukakan indikator keberhasilannya. Jawabannya ialah sudah berhasil. Indikator keberhasilannya adalah angka partisipasi siswa yang bersekolah terus meningkat setiap tahunnya, bertambahnya jumlah sekolah gratis di Indonesia, dan kesejahteraan guru dan siswa lebih baik. Dan soal nomor 5, selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya? Dengan jawaban, yang bertanggung jawab selain pemerintah untuk mengatasinya ialah orang tua, guru, teman-teman, keluarga, dan diri kita sendiri. Pertanyaan nomor 6, apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil? Jawabannya ialah dengan mengajak kembali atau mengingatkan anak tersebut bahwa pendidikan itu sangat penting. Dengan tindakan demikian, anak itu akan sadar bahwa pendidikan itu penting untuk menjalani hidup. Soal selanjutnya yaitu, kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Jawabannya adalah
eksploitasi anak, di mana banyak anak kecil yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengemis, mengamen, dan sebagainya. Adapun solusi yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah eksploitasi anak ini selain mempertegas pengawasan pemerintah dan penindakan terhadap pihak yang mengeksploitasi, juga harus disertai dengan kesadaran masyarakat untuk mengawasi hal tersebut dan aktif melaporkan pada pihak terkait apabila menemukan kasus eksploitasinya. Kemudian soal selanjutnya yaitu menurut kalian apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dan bagaimana untuk menghindari melakukan pelanggaran hak orang lain? Jawabannya yaitu, menurut saya yang harus dilakukan pemerintah yaitu 1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara. 2. Pembuatan dan pemberian sanksi yang tegas dan logis bagi warga negara yang mengingkari kewajiban dan melanggar HAM. 3. Melindungi dan membantu orang atau pihak yang tidak melaporkan haknya sebagai mestinya. Cara untuk menghindari yaitu dengan tidak mengedepankan egoisme, meningkatkan kesadaran hukum sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu soal bagaimana sikap bangsa Indonesia bila HAM tidak dilindungi. Jawabannya ialah apabila tidak dilindungi, manusia tidak ada bedanya dengan makhluk Tuhan lainnya, karena manusia merupakan insan atau makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Oleh sebab itu, HAM perlu agar harkat, martabat, dan kehormatan sebagai manusia dapat tetap terjaga, dan setiap manusia mempunyai sifat dan hak untuk hidup bermasyarakat. Perlindungan HAM diatur oleh hukum dan undang-undang, mulai dari konstitusi sebagai hukum dasar hingga peraturan perundang-undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas jawaban dari soal-soal PKN kelas 12 semester 2. Halaman 71 tentang pendapat, jawabannya nomor 1, pertumbuhan internet akan semakin cepat di dunia, termasuk Indonesia. Nomor 2, pertumbuhan internet merupakan suatu hal yang tidak akan terhindarkan. Jawaban nomor 3, internet akan banyak membawa perubahan bagi manusia di dunia, termasuk Indonesia. Nomor 4, internet akan membawa dampak positif maupun negatif bagi manusia. Nomor 5, banyak teknologi berkembang dengan adanya internet. Dilanjut halaman 74, jawaban yang pertama, e-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik. Melalui penggunaannya di sektor pemerintahan, diharapkan mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia. Nomor 2, keuntungan. Keuntungan yang pertama, melakukan pengurangan dan penyalahgunaan dari APBD. Nomor 2, terdapat sebuah bentuk dari template. Yang ketiga, e-budgeting memiliki kemampuan di dalam melakukan berbagai macam bentuk pengelumatan dari anggaran yang ada. Nomor 4, menjadi sebuah bentuk dari prinsip terhadap transparansi yang dimiliki oleh publik. Nomor 5, tidak akan dapat dilakukan perubahan oleh siapapun. Jawaban nomor 3, pada saat ini sistem e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintah. Alasannya, karena dengan menggunakan sistem tersebut, pemerintah dapat memproteksi pelaksanaan penganggaran pemerintahan. Jawaban nomor 4, dampak. Mampu mengunci dan memperkecil peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi, karena e-budgeting mampu mencatat setiap perubahan dalam penganggaran. Jawaban nomor 5, syarat. Syarat yang pertama, memiliki infrastruktur. Syarat yang kedua, terdapat sebuah lugeri yang berada di antara eksekutif dan legislatif. Syarat yang ketiga, terdapat sebuah sumber daya yang dimana baik dan cukup. Syarat yang keempat, terdapat dukungan dari masyarakat rendah. Dilanjut halaman 78. Tugas mandiri. Jawaban yang pertama, dampak negatif adanya ISIS. 1. Membahayakan keamanan negara. 2. Munculnya aksi-aksi terorisme. 3. Membahayakan stabilitas negara. 4. Mencoreng dan menodai agama Islam adalah kekerasan yang dilakukan ISIS. Nomor 5. Menodai Pancasila sebagai ideologi negara. Jawaban nomor 2, menurut saya sudah cukup baik. Tentu saja kita tahu bahwa mayoritas Indonesia adalah Muslim.
Maka dari itu, agar tetap terjaga, pemerintah dengan tegas melarang keras adanya ISIS yang dimana mengancam dan membahayakan negara-negara dan bangsa kita. Bahkan dengan tegas memberikan hukuman bagi mereka yang dikategorikan bibit terorisme. Jawaban nomor 3, melaksanakan pendidikan kewarganegaraan di sekolah ataupun di kampus dan kekuatan bela negara sehingga akan mencegah kekuatan yang akan merusak bangsa Indonesia seperti ISIS. Halaman 79, tugas kelompok. Yang pertama, jenis ancamannya ideologi, bentuk strategi, menerapkan sistem upacara Pancasila kepada rakyat semesta. Indikator keberhasilannya, upacara di Indonesia selalu dilaksanakan setiap hari Senin, guna mengingat perjuangan bangsa. Nomor 2, jenis ancaman politik. Bentuk strateginya, menerapkan sistem pemerintahan Indonesia terhadap seluruh rakyat Indonesia. Indikator keberhasilannya, pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk rakyatnya meskipun sebagian rakyat pemerintahnya korupsi. Nomor 3, jenis ancaman ekonomi. Bentuk strategi, menerapkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan cara bagaimana pemanfaatannya dan pengolahannya. Indikator keberhasilannya, sumber daya Indonesia sudah memenuhi kebutuhan, meskipun masih terdapat impor dan ekspor dari luar negeri. Jawaban nomor 4, jenis ancaman sosial budaya. Bentuk strategi, menerapkan sistem budaya dari budaya daerah sampai budaya nasional selalu dilestarikan, agar tidak punah dan tidak hilang ditimpa zaman modern. Indikator keberhasilannya, budaya Indonesia memang mengalami pasang surut. Yang terpenting masih ada pelajar melestarikan budaya tersebut. Yang nomor 5, jenis ancaman teknologi informasi. Bentuk strategi dengan upaya sosialisasi dan penindakan konten-konten yang membawa pengaruh buruk. Indikator keberhasilannya, pemerintah melalui Kominfo bekerja sama dengan universitas dan perusahaan wartawan Indonesia Liput untuk meningkatkan kualitas informasi publik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Menodai Pancasila sebagai ideologi negara. Jawaban nomor 2, menurut saya sudah cukup baik. Tentu saja kita tahu bahwa mayoritas Indonesia adalah Muslim. Maka dari itu, agar tetap terjaga, pemerintah dengan tegas melarang keras adanya ISIS yang dimana mengancam dan membahayakan negara-negara dan bangsa kita. Bahkan dengan tegas memberikan hukuman bagi mereka yang dikategorikan bibit terorisme. Jawaban nomor 3, melaksanakan pendidikan kewarganegaraan di sekolah ataupun di kampus dan kekuatan bela negara sehingga akan mencegah kekuatan yang akan merusak bangsa Indonesia seperti ISIS. Halaman 79, tugas kelompok. Yang pertama, jenis ancamannya ideologi, bentuk strategi, menerapkan sistem upacara Pancasila kepada rakyat semesta. Indikator keberhasilannya, upacara di Indonesia selalu dilaksanakan setiap hari Senin, guna mengingat perjuangan bangsa. Nomor 2, jenis ancaman politik. Bentuk strateginya, menerapkan sistem pemerintahan Indonesia terhadap seluruh rakyat Indonesia. Indikator keberhasilannya, pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk rakyatnya meskipun sebagian rakyat pemerintahnya korupsi. Nomor 3, jenis ancaman ekonomi. Bentuk strategi, menerapkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan cara bagaimana pemanfaatannya dan pengolahannya. Indikator keberhasilannya, sumber daya Indonesia sudah memenuhi kebutuhan, meskipun masih terdapat impor dan ekspor dari luar negeri. Jawaban nomor 4, jenis ancaman sosial budaya. Bentuk strategi, menerapkan sistem budaya dari budaya daerah sampai budaya nasional selalu dilestarikan, agar tidak punah dan tidak hilang ditimpa zaman modern. Indikator keberhasilannya, budaya Indonesia memang mengalami pasang surut. Yang terpenting masih ada pelajar melestarikan budaya tersebut. Yang nomor 5, jenis ancaman teknologi informasi. Bentuk strategi dengan upaya sosialisasi dan penindakan konten-konten yang membawa pengaruh buruk. Indikator keberhasilannya, pemerintah
melalui Kominfo bekerjasama dengan universitas dan perusahaan wartawan Indonesia Liput untuk meningkatkan kualitas informasi publik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebut penegakan hukum? Jelaskan alasannya. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam macam bidang kehidupan. Yang kedua, kenapa penegakan hukum di negara Indonesia sangat sulit dilakukan? Berikan alasannya. Karena didasarkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah masyarakatnya. Pelindungan dan penegakan hukum tidak akan terlaksana apabila masyarakatnya kurang akan kesadaran akan hukum. Yang ketiga, bagaimana cara mengajak masyarakat yang memiliki corak dan karakteristik yang berbeda, yang beraneka ragam, untuk sadar pentingnya diterapkannya supremasi hukum, yaitu dengan memberikan suatu keyakinan untuk berpartisipasi dalam menerapkan supremasi hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Bab 3. Pengaruh kemajuan iptek di negara Republik Indonesia. Kemajuan iptek ini membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam bidang aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek sosial budaya. Adapun kita sebagai warga negara Indonesia harus bersikap selektif terhadap kemajuan iptek ini dalam negara kita. Yaitu misalnya dalam bidang politik, kita mengembangkan sikap demokrasi, dan dalam bidang ekonomi, kita menerapkan sistem kerakyatan, dan dalam sosial budaya, kita memanfaatkan kemajuan iptek dengan baik. Bab 4. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut C.F. Sloan dalam bukunya A History Modern Political Constitution 1963, Lik 284, menyebutkan bahwa negara kesatuan adalah sebuah negara di mana wewenang tertinggi diterpusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Adapun karakteristik dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah dengan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, yang dimana batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa revolusi dari 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Pada masa Republik Indonesia Serikat dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa demokrasi liberal dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa Orde Lama dari 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa Orde Baru dari 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Dan pada masa reformasi dari 21 Mei 1998 sampai sekarang. Kesimpulan dari pembelajaran PPKN kelas 10. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Yang kelima, integrasi nasional dalam bingkai Tunggal Ika. Yang keenam, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kesimpulan pembelajaran PPKN pada kelas 11. Yang pertama, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang ketiga, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang keempat, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang kelima, mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kesimpulan
pembelajaran PPKN pada kelas 12. Yang pertama, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, dinamika persatuan dan kesatuan berbangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.